Sampurasun. Hari ini kita akan membahas lagi tentang Kasundaan. Hari ini kita akan membahas salah satu siloka yang ada di Sunda, ya. Karena dalam bahasa Sunda tersimpan banyak unduk-usuk bahasa yang tidak jarang maknanya kita tidak ketahui atau sudah mulai dilupakan, ya. Padahal ciri khas bahasa Sunda adalah pemaknaan suatu kata secara luas, gitu ya. Salah satunya adalah ngalubako. Ngalubako adalah istilah untuk sebuah upaya saling memahami di dalam masyarakat Sunda tempo dulu, ya. Semenjak kerajaan Sunda mulai berdiri, kebiasaan ngalubako ini sudah dikenal ternyata, gitu. Bahkan dapat dikatakan bahwa ngalubako adalah salah satu cara sederhana untuk dapat memahami antara masyarakat dan kerajaan. Karenanya itu kita mengenal istilahnya ngalubako Siliwangi. Ngalubako Siliwangi ini adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah kerajaan Sunda pada masa pemerintahan Raja Siliwangi yang kala itu sudah mampu, ya, mempersatukan kembali kerajaan Sunda yang sempat terpecah, gitu. Salah satu upaya yang terbilang sangat sederhana adalah melalui ngalubako, di mana para prajurit kerajaan diutus ke berbagai penjuru dan pelosok seputar daerah kekuasaan kerajaan Sunda kala itu untuk tinggal di antara masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan, apa yang dilakukan para prajurit ini di tengah-tengah masyarakat, gitu ya? Ternyata yang dilakukan prajurit ini sangat sederhana sekali, gitu ya. Yang dilakukan mereka hanya berbagi bako, gitu, atau tembakau, gitu ya. Berbagi bako di sini tidak hanya saling mencicipi tembakau secara harfiah saja ternyata, gitu ya, tapi juga berbagi pandangan secara sederhana, gitu ya, dan merakyat. Sehingga para prajurit tidak hanya dilatih secara militer saja, tapi juga dituntut suatu pemahaman dan pengertian baik tatanan kemanusiaan dan tatanan kenegaraan. Ngadu bako adalah kegiatan yang sangat sederhana dan santai. Perbincangannya pun dapat dimulai dengan pembicaraan yang sangat sederhana. Dimulai dari kehidupan pribadi, yakni masalah-masalah yang dihadapi, gitu ya. Cara pengambilan keputusan terhadap sebuah kehidupan, atau apapun yang kemudian pembicaraan itu dapat meluas dan mendalam sampai kepada makna sebuah manusia dan hubungan dengan sebuah kerajaan atau negara. Ngadu bako adalah upaya untuk saling belajar, saling mengerti satu sama lain. Ngadu bako adalah kesempatan rakyat untuk mengutarakan pandangan-pandangan terhadap segala sesuatu, baik itu tentang sebuah kehidupan, tatanan masyarakat, atau kerajaan. Ngadu bako adalah sarana bagi prajurit untuk mendapatkan informasi dan keragaman pikiran dari masyarakat tentang hidup, baik itu tentang sebuah pola dalam masyarakat, sebuah pemahaman terhadap sebuah kerajaan yang nantinya akan kembali dilaporkan kepada kerajaan demi kelangsungan dan kemajuan dari kerajaan tersebut, gitu ya. Karenanya ngadu bako kala itu, gitu ya, menjadi salah satu cara untuk menampung aspirasi dari rakyat, atau kalau saat ini bisa dikatakan musyawarah lah, gitu ya. Kalau dulu disebutnya ngadu bako. Ngadu bako dapat juga berarti proses pendidikan dua arah bagi para prajurit, gitu ya. Mereka tidak hanya dididik secara militer, juga mengenai pemahaman tentang kemasyarakatan, gitu ya. Jadi hubungan masyarakat dengan negara ini terjalin dengan erat, terkomunikasi dengan baik, karena prajurit ini sebagai penghubung antara masyarakat bawah dengan negaranya atau kerajaan. Dengan demikian, ngadu bako ini adalah sebagai bentuk dialog sederhana antara masyarakat dengan pemerintah melalui prajurit ini, gitu ya, yang dianggap sebagai sebuah metode atau cara untuk menegakkan manusia dan bangsa, sehingga manusia itu tidak bisa berdiri hanya menuntut pandangannya saja, dan suatu bangsa itu berdiri tidak bisa menurut keinginan dan kehendak dari penguasanya saja. Suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang saling memanusiakan dan
manusia yang saling memanusiakan dan pada akhirnya akan membentuk suatu bangsa yang besar.